Selamat pagi Mams, di video kali ini aku mau share video masak-masak lagi. Tentunya masaknya yang simple ya Mams, tapi tetap enak. Untuk videonya sendiri itu sebenarnya udah lama banget ya Mams, tapi aku baru nemuin mood untuk voice overnya sekarang. Nah, karena kali ini aku masaknya itu nggak pakai bumbu dasar, jadi pasti ada ritual kupas-kupas bawang dulu sebelum masak. Sebenarnya lumayan makan waktu juga ya Mams, kalau misalkan setiap masak itu harus ngupas-ngupas bawang dulu. Cuman aku belum pernah sih simpan bawang atau bawang putih gitu kalau di kulkas atau di suhu ruang yang emang udah dikupas. Itu nggak tahu sih itu awet apa enggak ya. Kalau misalkan ada Mams yang tahu boleh komen di bawah ya. Nah, kali ini aku memasak ikan pindang gitu. Sebenarnya ikannya itu udah masak, jadi nggak usah dimasak terlalu lama juga, takutnya terlalu keras nanti. Oke, untuk bawang-bawangannya udah, jadi di sini aku juga pakai tomat dan pakai cabai juga. Jadi untuk pedesnya itu sesuai selera ya Mams. Nah, di sini aku juga pakai kemiri sedikit. Nah, supaya lebih praktis, jadi untuk bumbunya ini mau aku chopper aja. Dan kalau misalkan Mams mungkin mau pakai chopper kayak gini juga, misalkan pengen tekstur bumbunya itu lebih halus, boleh ditambahin minyak atau air ya Mams. Tapi kali ini aku tambahin air. Kalau pakai minyak kayaknya bakal boros banget deh Mams sama minyak. Jadi kita kan nggak ada salahnya ya mengurangi sedikit minyak. Karena rasanya nanti bakal tetap sama aja sih Mams, asalkan waktu ditumis itu dipastiin bener-bener matang untuk bumbunya. Jadi kalau Mams yang nggak tahu cara bedain bumbu yang udah matang atau belum, biasanya kalau kita tumis bumbunya itu akan mengeluarkan minyak sendiri gitu loh Mams. Kalau misalkan belum, itu artinya bumbunya itu belum matang. Kalau misalkan udah ngeluarin minyak itu artinya udah matang untuk bumbunya Mams. Oke, bumbunya udah beres, jadi lanjut kita masak ikannya. Jadi kalau aku ya Mam, sebenarnya kalau masak ikan itu lebih nyaman pakai penggorengan legendaris kayak gini. Jadi maafkan kalau misalkan penggorengannya agak cemong ya Mams. Dan lanjut kita goreng-goreng ikannya. Dan biasanya aku itu paling males banget kalau masak ikan karena minyaknya itu kemana-mana. Tapi biasanya untuk masak ikan karena aku males ya pakai tutup-tutupan gitu, biasanya aku tambahin sedikit tepung, boleh tepung terigu atau tepung bumbu sih. Kalau kali ini aku pakai tepung bumbu kayak gitu karena tepung terigu aku habis. Bukan habis sih Mams, tapi emang aku jarang banget pakai tepung terigu. Jadi tepungnya itu bisa mengurangi cipratan-cipratan minyaknya gitu loh Mams. Jadi bisa menyelamatkan untuk kita-kita yang takut untuk masak ikan karena takut minyaknya loncat-loncat. Nah, jadi untuk ikannya digoreng sebentar aja karena aku pengen teksturnya itu masih ada lembut-lembutnya gitu. Misalkan udah sesuai selera, bisa diangkat ya Mams untuk ikannya. Oh ya, kalau Mams di rumah biasanya 1 bulan itu habis berapa liter sih Mams untuk minyaknya? Kalau aku biasanya 2 liter itu kayaknya masih ada sisanya deh Mams, karena aku lumayan irit sama minyak. Kemarin waktu minyaknya mahal itu ada hikmahnya juga ternyata ya Mams, jadi kita nggak boros-boros lagi pakai minyak. Nah, ini untuk ikan-ikannya udah, jadi udah beres. Aku gorengnya itu 2 kali. Dimakan kayak gini aja sebenarnya udah enak banget ya Mams, cukup ditambahin sambal tomat. Cuman karena suami aku suka yang langsung dibumbuin gitu, jadi aku mau tumis bumbu yang tadi udah aku buat. Kita panasin minyak dulu, jadi untuk minyaknya sesuai selera ya Mams. Ini aku pakainya kebanyakan sih. Nah, lanjut tuang-tuang bumbunya, ditumis-tumis sampai bumbunya itu matang. Karena tadi untuk halusin bumbunya itu kan pakai air ya Mams, jadi biasanya untuk tumisnya itu lumayan agak lama supaya kandungan airnya itu habis dulu. Jangan lupa diaduk-aduk juga. Oh ya, di sini tadi aku tambahin sedikit
kunyit juga ya Mams. Jadi kunyitnya itu sebenarnya opsional, cuman kunyitnya nggak usah terlalu banyak ya Mams. Nah lanjut kita tambahin garam dan penyedap, dan aku tambahin sedikit gula juga. Jadi untuk gulanya opsional, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Mams. Diaduk-aduk dulu sampai bumbunya merata, dan kalau misalkan untuk bumbunya sudah mengeluarkan minyak kayak gini, aku mau masukin untuk ikannya Mams. Nah kalau udah, apinya boleh dikecilin supaya bumbunya nggak gosong ya Mams, dan lanjut kita aduk-aduk aja sampai bumbunya merata kayak gini, dan tinggal kita sajikan ya Mams. Jadi untuk resep ini sebenarnya bisa digunakan untuk banyak makanan, simple juga untuk cara buatnya. Jadi untuk Mams yang mungkin belum belajar masak, itu jangan nyerah, karena belajar masak itu sebenarnya seru banget. Nah ini dia untuk ikan bumbunya udah matang, dan untuk kali ini aku nggak masak sayur lagi ya Mams, karena lagi males. Jadi untuk sayurnya kali ini aku cuman pakai timun aja. Nah jadi ini untuk timun yang hasil food prep kemarin, itu aku pakainya 4 biji kayak gini ya Mams. Kalau Mams di rumah biasanya timun yang dikupas atau enggak Mams? Karena biasanya kan ada beberapa orang yang makan timunnya itu nggak dikupas ya. Tapi kalau aku lebih nyaman sih kalau misalkan timunnya itu dikupas dulu kayak gini. Jadi maafkan videonya itu nggak bermanfaat banget ya Mams, karena kayaknya siapapun pasti bisa kupas timun. Nah jadi kali ini menu aku ini aja, jadi nggak harus dimasak juga untuk sayurnya. Dan untuk dua perpaduan ini aja udah enak banget sih Mams menurut aku. Kalau misalkan mungkin Mams yang suka pedas, untuk ikannya tadi boleh ditambahin cabai lagi ya Mams. Jadi kita nggak perlu buat sambal lagi. Nah ini dia untuk menu aku kali ini. Terima kasih banyak untuk Mams yang sudah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya Mams. Bye.